kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu agar kalian dapat membedakan garis-garis yang sejajar dan tegak lurus, dapat menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain, dan dapat menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Terdapat dua sifat yang menjadi fokus kita pada materi persamaan garis lurus di kelas 8 ini. Pertama, garis-garis yang sejajar, dan yang kedua, garis-garis yang saling tegak lurus. Ciri-ciri garis yang sejajar yaitu, kalau ada dua garis yang sejajar, mau diperpanjang atau diperpendek seperti apapun, mereka tidak akan pernah bersentuhan, apalagi berpotongan. Contohnya seperti gambar berikut. Dan jika kedua garis sejajar, nilai gradiennya pasti sama. Selanjutnya, ciri-ciri garis yang saling tegak lurus. Sesuai dengan namanya, ciri pertama dari dua garis yang tegak lurus adalah kedua garis itu akan berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Makanya disebut saling tegak lurus. Contohnya seperti gambar berikut. Kedua garis berpotongan di titik ini kan? Karena kedua garis tegak lurus, maka sudut yang dibentuk di sini pasti 90 derajat atau disebut dengan sudut siku-siku. Ciri keduanya adalah jika gradien kedua garis ini dikalikan, hasilnya pasti negatif 1 atau bisa ditulis M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Di antara persamaan garis berikut yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 5 adalah, jika ada soal seperti ini, kalian harus ingat dulu bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX ditambah C dengan M sebagai gradien. Maka, dilihat dari soal ini, gradien dari Y sama dengan 2X ditambah 5 adalah 2. Maka, kalau soalnya diminta untuk menentukan garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X ditambah 5, kalian cari saja yang nilai gradiennya 2 juga. Karena syarat sejajar adalah gradiennya sama. Oke, kita cek pilihan pertama ya. Y sama dengan 2X dikurang 8. Jika dilihat polanya ini kan sudah bentuk umum persamaan garis lurus, maka gradiennya adalah 2. Nah, jadi garis pertama ini sudah pasti sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 5. Lanjut, pilihan kedua, 4X dikurang 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Kalian dapat merubah ini menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C, atau ingat bentuk lain persamaan garis lurus yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jika bentuk seperti ini, maka untuk mencari M yaitu sama dengan negatif A per B. Nilai A yang terletak di depan X dan nilai B yang terletak di depan Y. Maka nilai A-nya 4 dan nilai B-nya negatif 2. Sehingga M sama dengan negatif 4 per negatif 2. Maka M sama dengan 2. Lanjut pilihan ketiga, 3Y sama dengan 6X dikurang 1. Ini langsung saja kita bagi kedua ruas dengan 3. Hasilnya menjadi Y sama dengan 6X dibagi 3 itu sama dengan 2X. Negatif 1 dibagi 3 sama dengan negatif 1 per 3. Nah, ini bentuknya sudah sesuai dengan bentuk persamaan umum kan? Maka nilai M-nya adalah 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga garis tersebut adalah garis yang saling sejajar. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 yang sejajar dengan garis Y sama dengan negatif 1 per 4X ditambah 6 adalah, soal ini sudah dalam bentuk umum PGL, maka kita dapat menentukan gradiennya, yaitu M sama dengan negatif 1 per 4. Karena garis ini sejajar, maka nilai gradiennya sama, sehingga M1 sama dengan M2. Selanjutnya, kita hitung persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan M negatif 1 per 4. Ingat rumusnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y1 adalah 6 dan X1 adalah 4. Maka Y dikurang 6 sama dengan negatif 1 per 4 dikali X dikurang 4. Kita selesaikan ruas kanan terlebih dahulu.
maka Y dikurang 6 sama dengan negatif 1/4 dikali X menjadi negatif 1/4 X. Negatif 1/4 dikali negatif 4 sama dengan 1. Selanjutnya, kedua ruas ditambah 6, maka hasilnya adalah Y sama dengan negatif 1/4 X ditambah 7. Tips menentukan gradien tegak lurus. Ciri-cirinya seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, untuk menentukan hasil kali gradien sama dengan negatif 1, kalian bisa anggap M yang sudah diperoleh pertama sebagai M1 dan M untuk mencari garis yang tegak lurus adalah M2. Sehingga jika suatu garis tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, jika M1 sudah diketahui di soal, maka untuk mencari M2 yaitu sama dengan negatif 1 dibagi M1. Nah, ada tips mudah loh untuk menentukan gradien tanpa menggunakan rumus ini, yaitu langkahnya, pertama, balik angkanya, dan kedua, gunakan tanda angka yang berlawanan. Supaya lebih paham, langsung masuk ke dalam contoh aja ya. Misalnya, tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan gradien garis berikut. Diketahui nilai M1-nya 3/5, maka M2-nya adalah, nah ingat langkah pertama, balik angkanya, maka menjadi 5/3. Kedua, gunakan tanda yang berlawanan. Karena 3/5 ini positif, maka 5/3 adalah negatif, sehingga M2 sama dengan negatif 5/3. Yang kedua, diketahui M1-nya itu negatif 2/3, maka M2-nya adalah kebalikannya, yaitu 3/2. Karena M1 ini negatif, maka M2-nya sudah pasti bernilai positif. Nah, selanjutnya M1-nya itu sama dengan 2. 2 ini bentuk pecahannya adalah 2/1. Nah, maka M2-nya itu kebalikannya, 1/2. Karena M1 ini bernilai positif, maka M2-nya bernilai negatif. Selanjutnya, negatif 1/3. Nah, karena M1 ini bernilai negatif, maka M2-nya pasti bernilai positif. Kemudian tinggal dibalik aja angkanya menjadi 3/1. 3/1 itu sama saja dengan 3. Nah, mudah bukan tips untuk menentukan gradien tegak lurus? Di antara persamaan garis berikut yang tegak lurus dengan 2Y sama dengan 2X dikurang 3 adalah, nah, ini pertama diubah dulu ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Maka menjadi Y sama dengan X dikurang 3/2. Maka M1-nya ini sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari nih tentukan gradien tegak lurusnya. Ingat ya, gradien tegak lurus itu cara mudahnya tinggal mencari kebalikannya. M1 ini sama dengan 1. 1 itu sama saja dengan 1/1. Jadi nilainya tetap 1. Tetapi karena M1 ini positif, maka M2 itu bernilai negatif. Sehingga M2 sama dengan negatif 1. Oke, kita cek persamaan yang pertama. 3X ditambah Y sama dengan 7. Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan umum PGL. Maka menjadi Y sama dengan negatif 3X ditambah 7. Nah, M-nya berarti sama dengan negatif 3. Maka persamaan yang pertama ini tidak tegak lurus terhadap garis 2Y sama dengan 2X dikurang 3. Selanjutnya, kita cek persamaan kedua, Y sama dengan negatif X ditambah 3. Nah, gradiennya ini berarti sama dengan negatif 1. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan kedua tegak lurus terhadap garis 2Y sama dengan 2X dikurang 3. Sekian pembelajaran kita pada video ini. Sampai jumpa.